Selamat pagi. Selamat datang di Caminante 200. Ya, aku akan berbicara soal bagaimana menemukan potensi dirimu. Meskipun kamu orang blow on dan kamu rasa biasa aja. Dan aku baru saja jalan pagi dari rumah. Udah berjalan 4 kilo dan naik ke bukit itu. Sekarang saatnya kembali ke rumah dan temani aku jalan balik ke rumah sambil kita ngobrol soal potensi diri. Bagaimana cara menemukan potensi dirimu? Kalau kamu klik video ini dari judul, ya aku bisa lihat kalau kamu adalah orang yang belum menemukan potensi dirimu. Tapi di satu sisi kamu juga ngerasa biasa aja. Kamu orang blow on. Kamu nggak ngerti apa sih sebenarnya potensiku itu ya. Dan kenapa aku pengen membahas ini, karena kemarin aku baru saja mengadakan sesi coaching dengan penonton Caminante. Jadi ada seseorang yang berusia 30-an sama seperti diriku. Oke. Dan dia menjalani kehidupan pekerjaannya perkantoran. Oke. Dan dia di usia segitu ngerasa dia nggak punya potensi apa-apa. Bisa aja dia itu dipulangkan atau di fire, dipecat dari pekerjaannya. Dan dia sendiri ketika hal itu terjadi, dia ngerasa nggak punya potensi apa-apa gitu. Dia menjalani kehidupannya sekarang itu benar-benar datar aja. Dan dia bertanya pada diriku, gimana sih cara untuk menemukan potensi diri? Apalagi dia adalah orang yang udah berusia segitu. Apalagi dia ngerasa biasa aja. Apalagi dia udah terjebak dalam rutinitas yang udah bertahun-tahun. Mungkin lebih dari 5 tahun, 6 tahun yang seperti itu aja gitu ya. Dan sebagai orang blow on, sebagai orang yang dulu ngerasa biasa aja dan sekarang sudah menemukan potensi diri, aku akan memberikan saran, memberikan nasihat pada dirimu. Karena kemarin beliau juga udah aku berikan sebuah nasihat, sehingga aku pengen membagikan ini pada dirimu. Oke? Ya, potensi diri. Aku percaya setiap orang itu punya potensi dirinya masing-masing. Sama kayak pohon tadi. Pohon tadi gede. Nah itu semua orang punya potensi. Sehingga nggak peduli kamu tuh mungkin udah berusia berapapun, potensi itu masih bisa didapatkan. Ada orang yang beruntung bisa menemukan potensinya di usia yang dini. Kayak anak-anak yang jago main musik kemudian dikasih piano. Dia semakin terasah potensi itu. Tapi ada juga yang seperti diriku, di usia yang bisa dibilang di atas 20-an. Di akhir usia 20-an akhirnya menemukan potensi diri. Nah gimana caranya? Kamu mungkin penasaran ya. Anyway, mungkin sedikit berisik ya, karena kamu bisa lihat aku berjalan di tengah hutan, tengah bukit, sehingga ya. Gimana kabarmu anyway? Ini hari Selasa, minggu terakhir bulan Juli ya. Dan ini adalah hari ke-200 Caminante. Temani aku sambil ngobrol itu. Gimana cara aku menemukan potensi diri? Dulu aku juga bingung, apa sih potensi diriku? Apalagi aku dulu adalah orang yang nggak punya prestasi di sekolah. Dibandingkan dengan teman-temanku, dibandingkan dengan keluargaku lah, saudaraku, aku nggak melihat potensiku tuh apa gitu ya. Sampai di usia 20-an, 25, hidupku cuma mengalir aja. Ya pernah kerja, tapi ya gitu-gitu aja. Terjebak dalam rutinitas. Nggak menemukan semacam spark dalam hidup. Oke? Nggak menemukan sebuah apa ya, desire. Tiap bangun tidur, itu cuman same shit every day. Same shit, same day. Same shit, different day. Sorry. Hal yang sama, tapi cuman beda hari. Cuman kayak gitu doang. Dan barangkali kamu relate dengan hal ini, karena ya kalau kamu klik video ini tentu saja pasti kamu juga merasa belum menemukan potensi diri.
Nah, kalau kamu cari di internet, mungkin kamu akan menemukan beberapa tips untuk menemukan potensi diri. Mungkin dari yang banyak sekali disarankan adalah kamu harus coba banyak hal. Kamu harus mulai dari hal yang termudah terlebih dahulu, yang kamu enjoy. Coba banyak hal, tapi problemnya untuk orang dewasa seperti diriku, it's okay kalau misalnya itu untuk remaja, untuk anak muda, anak di awal 20-an. Tapi buat diri kita yang udah berusia 30-an, udah dewasa, kita udah terjebak dalam rutinitas. Dan gimana kita menemukan potensi diri kalau kita coba banyak hal? Oke, itu problemnya yang terjadi. Sehingga apa yang kulakukan dulu adalah, ketika aku dulu di awal-awal memulai karirku, memulai perjalananku sebagai seorang entrepreneur, di mana aku dulu berjualan di Shopee, aku dulu reseller di Shopee. Di situ aku belum berani untuk ngomong depan kamera. Oke? Aku belum berani untuk public speaking. Tapi kemudian di zaman media sosial, di mana dulu mentorku juga selalu mengatakan bahwa kalau mau dapat traffic, mau dapat penjual, maka kamu harus konten. Dan konten dulu adalah hal yang paling membuatku tuh nggak mau melakukan itu. Aku dulu takut untuk konten, jujur aja. Apalagi ngomong depan kamera kayak gini. Tapi dalam hati terpintas, oh iya ya, kalau misalnya konten, kayaknya bisnisku bakal lebih baik gitu loh. Soalnya traffic sekarang kebanyakan dari sosial media. Semua orang memantengi sosial media, sehingga lokasi orang ya di situ. Dimana kamu berkumpul di sekerumunan orang ya di sosial media sekarang. Wow, ini adalah potensi dirimu besar dan berumur mungkin puluhan tahun. Public speaking, ngomong depan kamera selalu jadi masalah buatku. Mungkin kalau kamu ikutin perjalananku, kamu tahu kenapa. Pertama, aku ngomong belibet, aku ngomong cadel. Berulang kali aku ngomong di Kaminante selama 200 hari, aku selalu ngomong cadel. Oke? Kedua, aku punya problem. Aku ngerasa diriku jelek, aku ngerasa aku punya bopeng jerawat yang banyak, kamu bisa lihat di sini. Dan itu selalu menjadi ketakutanku. Aku sangat takut. Aku ngerasa nggak pinter. Aku ngerasa, ya pokoknya gak berani, gak pede aja. Dan faktor paling besar ya karena ngerasa gak layak tampil itu. Tapi dalam desire diriku ada sebuah keinginan untuk melakukan itu. Dan apa yang ingin ku sampaikan di sini, apa hubungannya dengan potensi diri? Bagaimana kamu menemukan potensi dirimu adalah ketika kamu menemukan sebuah desire atau sebuah hasrat di mana kamu ingin melakukan itu, tapi ketika kamu membayangkan kamu lakukan itu adalah hal paling gak nyaman buatmu, hal yang bikin kamu keringat dingin melakukan itu, hal yang bikin kamu tuh gak pede, hal yang bikin kamu itu selalu naik turun semangatnya, itulah potensi diri kamu. Dan ya, aku bisa mengatakan dengan sangat percaya diri bahwa aku menemukan potensi diriku untuk berkomunikasi, untuk public speaking di usiaku yang udah di usia segini. Dulu hal yang gak pernah aku temukan. Aku adalah seorang introvert. Aku gak berani untuk ngomong depan kamera. Aku gak berani menyampaikan opiniku. Aku gak berani tampil karena aku ngerasa wajahku ini kurang good looking. Itu dia. Jangan bingung. Karena sebenarnya potensi diri kamu itu sudah terwujud dalam sebuah desire, dalam sebuah hasrat kamu yang terpendam, tapi kamu belum berani melakukan itu. Alasannya kenapa? Kenapa aku mengatakan dua hal ini bisa menjadi pertanda bahwa itu potensi dirimu? Pertama, ketika kamu punya sebuah hasrat, desire, sebuah keinginan yang besar, itu adalah bahan bakar yang sangat baik untuk dirimu. Jarang orang yang punya desire, punya spark seperti itu. Kamu harus mulai menemukan itu terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang pengen kamu
lakukan, tapi kamu tuh nggak nyaman melakukan itu. Itu yang pertama, desire itu penting. Oke, yang kedua adalah hal nggak nyaman. Kenapa hal nggak nyaman itu pertanda bahwa sebenarnya itu adalah sebuah potensi dirimu? Karena hal nggak nyaman itu akan memberikan kamu ujian tes. Semua hal itu selalu sulit di awal. Semua hal besar itu selalu merangkak di awal. Ketika kamu menjalankan itu dengan gak nyaman di awal, itu adalah ujian tes kamu. Karena setiap kali kamu berhasil menaklukkan rasa gak nyaman itu, ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah dopamin yang terletup bahwa finally I can do it. Dan disitulah kamu akan muncul sebuah spark, api yang besar dalam hidupmu untuk melakukan hal itu secara kontinu. Oke? Jadi jangan pernah takut, jangan pernah berpikir hal gak nyaman itu terus kemudian kamu hindari. Kalau kamu punya desire tapi kamu takut melakukan itu adalah tanda bahwa sebenarnya itu adalah potensi dirimu. Oke? Contoh lah, mungkin ya, kamu punya desire untuk main musik, kamu punya desire untuk main gitar, tapi kamu selalu menolak rasa nyaman untuk merasakan jari-jari kamu tuh kena gitar. Tapi desire itu kuat. Buat baby step terlebih dahulu, langkah kecil terlebih dahulu. Jangan berpikir kamu langsung bisa main gitar. Setelah kamu membuat baby step, kamu berdarah-darah jari kamu, tangan kamu kapalan, disitulah joyful itu akan datang. Karena percayalah, setelah pain akan ada joy. Dan ya itu yang akan kamu temukan. Proses tersebutlah yang akan kamu jalani. Cari desire kamu. Apalagi mungkin kamu pengen jualan, tapi kamu takut nanti jualan kamu gak laku. Tapi dalam hati kamu pengen jualan. Aduh, aku pengen dagang, tapi takut gak laku. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu melangkah terlebih dahulu, buat baby step terlebih dahulu. Dari situ, katakanlah kalau memang hari pertama gak laku, ya sudah, ulangi lagi. Ikuti desire kamu, ikuti hasrat kamu. Lama-lama kamu akan belajar dari hal tersebut, dari rasa gak nyaman. Oh, ternyata mungkin jualannya itu harus lebih, misal ya, katakanlah contoh lah, kamu jualannya terlalu sore, orang-orang udah pada balik, kamu harus jualan. Monggo Mbak. Oh, serius Pak? Oh, ada orang meninggal. Sorry, banyak disrupsi. Ya mungkin kamu jualannya lebih pagi lagi, mungkin lebih siang, di mana mungkin masih banyak orang di situ. Buat sebuah eksperimen di situ. Dan bagaimana kamu bisa menemukan potensi diri kalau kamu tuh nggak melakukan eksperimen dalam diri kamu gitu loh. Karena potensi itu datang dari sebuah eksperimen yang diulang terus-menerus. Aku bisa katakan seperti itu karena itu yang terjadi pada diriku. Ketika kamu tuh melakukan berulang-ulang tanpa kamu berniat untuk eksperimen, kamu akan menemukan sendiri. Kamu akan bereksperimen secara natural. Dan disitulah joyfulnya. Oke. Dan ya barangkali kamu ketika udah melakukan Kalimaru, barangkali ketika kamu udah melakukan, Oke, kita sudah sampai di sini. Barangkali ketika kamu melakukan rutinitasmu, disitulah kamu tidak menemukan joyful itu. Di mana di situ kamu tidak menemukan sebuah tantangan.
dimana kamu tidak merasakan rasa nggak nyaman itu. Karena sesuatu yang sifatnya itu udah rutinitas, kamu udah nyaman melakukan itu, kamu tidak akan menemukan joyful lagi gitu loh. Dan makanya banyak orang yang stuck, merasa nggak dapat potensi dirinya. Nah, tapi yang pengen aku garis bawahi, mungkin kamu bertanya, loh, kamu bukan berarti udah nyaman dengan kondisimu sekarang, dimana kamu udah bisa ngomong depan kamera, kamu udah public speaking. Untuk posisiku sekarang, bisa dibilang aku udah sangat nyaman untuk ngomong depan kamera, di depan banyak orang seperti ini, di public seperti ini. Tapi apakah kemudian aku kehilangan joyful itu? Enggak, karena semakin kamu melakukan sesuatu yang gak nyaman, dan itu semakin kamu menemukan banyak ternyata hal yang belum kamu pahami itu. Bentar, kita lewat rumah orang. Monggo. Enten Sripah? Oh, ya. Pantes. Monggo, derek lewat. Kamu berpikir mungkin aku udah nyaman kayak gini? Ternyata nggak juga. Banyak hal yang seharusnya aku ulik. Masih banyak hal yang berhubungan dengan public speaking. Masih banyak hal yang berhubungan dengan cara penyampaian konten yang aku nggak ngerti sama sekali. Dulu aku nyaman ada di posisi sekarang ini. Tapi setelah aku di sini, ternyata masih banyak juga. Dalam konteks ini akan aku berikan semacam contoh lah. Aku pengen bisa ngomong dengan memberikan jokes, memberikan humor, dimana agar membuat dirimu itu terhibur. Yang dimana aku harus belajar banyak dari stand up comedian. Terus kemudian aku harus belajar bercerita lebih baik. Aku harus yang pengen ku kejar juga. Aku pengen bisa public speaking dengan bahasa Inggris, dimana itu ada hal yang gak nyaman buatku, tapi di situ aku merasa tertantang untuk melakukan. Nah, setiap kali kamu melakukan suatu kegiatan tuh, kamu selalu mendapatkan desire, keinginan hasrat. Itulah potensi diri kamu, meskipun itu gak nyaman dalam melakukan itu. Kamu harus mengenali itu. First step, kalau kamu memang benar-benar gak tahu apa potensi diri kamu, lihat pada dirimu. Kamu tuh sebenarnya pengen apa sih? Kamu pengen konten, kamu pengen public speaking, kamu pengen bisnis, kamu pengen apa lagi? Main musik, kamu pengen nulis, kamu pengen apa? Desire itu adalah sebuah panggilan yang itu nggak bisa dijelaskan datang dari mana. Hanya dirimu sendiri yang tahu. Kemudian tanyakan, apakah hal tersebut bikin kamu gak nyaman ketika kamu jalankan itu? Kalau itu gak nyaman, maka itu adalah potensi diri kamu. Langkah selanjutnya adalah buat baby step. Jangan terlalu berambisi untuk bisa melakukan hal itu dengan langsung bisa. Buat baby step. Oke? Setiap kali kamu membuat sebuah progres, setiap kali kamu berhasil menaklukkan hari di mana kamu melakukan hal tersebut, kamu akan merasakan kenikmatan luar biasa, joyful, karena kamu baru saja melakukan hal yang sulit, tapi kamu melakukan hal yang pengen kamu lakukan, tapi itu adalah hal yang sulit. Itu kenikmatan yang luar biasa, dan itu akan membuat kamu tuh selalu pengen melakukan hal itu terus-menerus. Itu akan menjadi semacam candu, drug yang bagus. Sama halnya dengan Caminante sekarang adalah candu bagiku, karena aku selalu berusaha untuk tampil setiap hari ngomong kayak gini. Dan ini adalah potensiku, dimana potensiku ini juga selalu ada improvement, dimana aku selalu berpikir bahwa I'm still newbie, I'm still beginner, but this is my potential. Yeah, this is my potensi. Ketika kamu udah mencapai suatu tahap tertentu, oke? Di situ kamu akan banyak menemukan fakta bahwa ternyata ini masih banyak yang
harus kupelajari. Sama seperti game lah, selalu ada level tersebut. Dan ketika kamu bermain game dan kamu selalu naik level, disitulah kebahagiaan joyful itu datang kan. Disitulah potensi kamu. Menurutku potensi itu adalah ketika kamu enjoy menjalankan hal tersebut juga, meskipun di awal itu mungkin kamu gak nyaman melakukan itu. Wow, sampai mana ini? Aku gak tahu. Ini first time aku kesini. Ini mungkin aku udah jalan lebih dari 6 kilo ya. Wow. Dan mereka dugi pundi ke? Mereka dugi pundi? Tepus, Tepus. Jagir. Terus mau liwat aspal. Tepus ya. Dugi jambu mboten. Jambu nggih mriko. Jambu kono ya. Berarti nek dono mboten saged jambu. Boten. Oke. Matur nuwun. Oke. Ternyata kita harus balik arah karena aku harus balik ke rumah lagi. Mungkin ini udah berjalan panjang ya, dan ya. Itu saja kami nanti 200. Nggak kerasa udah 200 hari kamu menemani aku. Masih panjang sekali. Ini baru 20%. Aku masih sangat excited menjalankan ini, oke? Sampai jumpa di kami nanti 200 and see you.